Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Kecepatan informasi pada hari ini lebih cepat dari yang kita bayangkan sebelumnya. Apapun dapat kita ketahui dengan cepat melalui berbagai platform yang kita miliki. Media sosial memberikan dampak yang sangat besar dalam memberikan informasi kepada kita. Pada pertengahan abad ke-20, seorang filsuf dari Prancis yang bernama Paul Virilio memberikan studi tentang kecepatan informasi dan dampaknya terhadap masyarakat dan politik. Konsep ini lahir dari pengamatan Virilio terhadap dunia modern yang terus-menerus dipacu oleh kecepatan, mulai dari teknologi hingga transportasi, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi cara hidup kita dan interaksi kita, khususnya dalam memahami realitas kehidupan yang kita alami pada saat ini. Harus kita akui bahwa pada saat ini terjadi adanya perubahan yang drastis dalam masyarakat yang didorong oleh kemajuan teknologi dan industrialisasi. Kecepatan informasi tidak lagi hanya sebuah aspek di dalam kehidupan, tetapi telah menjadi kekuatan yang mendikte hampir semua aspek kehidupan modern pada saat ini. Teknologi telah mengendalikan kehidupan kita. Kecepatan telah menjadi otoritas kekuatan baru yang membentuk kebudayaan dan juga kebiasaan baru. Kekuatan politik berubah dan bahkan peperangan. Kecepatan telah mengubah dunia yang dipengaruhi oleh teknologi modern yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih cepat. Dari komunikasi hingga transportasi, dan bahkan cara kita berpikir dan cara kita membuat keputusan, semuanya dikendalikan oleh teknologi. Saat ini kita lebih mudah bertanya kepada AI, Artificial Intelligence, atau kecerdasan buatan, untuk menemukan jawaban yang cepat, singkat, dan mungkin memuaskan. Harus kita akui kecepatan informasi dan teknologi menimbulkan sebuah paradoks, yaitu satu sisi kecepatan menawarkan keuntungan yang luar biasa seperti efisiensi, produktivitas, dan kemudahan di dalam berkomunikasi. Namun, di sisi lain kecepatan juga menciptakan resiko dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan global menjadikan informasi menyebar terlalu cepat. Kita kehilangan waktu untuk memproses dan menganalisanya secara kritis, yang dapat menyebabkan disinformasi dan juga kekacauan. Kecepatan digital juga memiliki dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ketidakstabilan emosional dari seseorang akibat arus informasi yang berlebihan, dan hilangnya privasi. Sekali lagi, hilangnya privasi dari seseorang. Dampak lain dari kecepatan informasi pada saat ini ternyata dapat menyebabkan masalah sosial dan krisis identitas, terlebih di dalam keluarga. Ketika segala sesuatu bergerak terlalu cepat, baik secara individu, di dalam keluarga, serta dalam masyarakat, hal ini dapat menjadikan kita, sekali lagi baik secara pribadi maupun di dalam keluarga, kita bisa kehilangan pijakan yang benar, yang dapat menyebabkan alienasi, yaitu kondisi di mana seseorang merasa terasing atau terpisah dari dirinya sendiri, orang lain, atau masyarakat. Dan juga bisa menimbulkan yang namanya disorientasi, yaitu kehilangan identitas diri. Ketika konsentrasi kita lebih tertuju kepada media sosial dan kecepatan informasi yang ditawarkan, dan kita tidak menyimak dengan baik, tidak menyikapi dengan bijak, maka yang terjadi adalah
informasi, serta diskomunikasi di dalam keluarga. Kita tidak dapat membendung arus informasi yang datang dengan begitu cepat dan begitu banyak berjibun di dalam kehidupan kita. Namun kita bisa menfilter hal-hal yang baik dan yang bermanfaat, terutama bagi pertumbuhan iman kita. Kita harus kembali kepada firman Tuhan yang menjadi filter dalam kita menggunakan kecepatan teknologi. Kita harus melekat kepada Kristus sehingga kita dapat memiliki hikmat di dalam bersikap, terutama di dalam mengambil sebuah keputusan. Ingatlah apa yang Tuhan Yesus katakan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh hidup di zaman ini dengan kemajuan dan kecepatan teknologi yang tentu saja memberikan manfaat yang banyak di dalam kehidupan kami. Namun di sisi lain kami harus mengakui bahwa kecepatan teknologi itu membuat kami menjadi orang-orang yang terhilang. Kami kehilangan relasi yang akrab dengan orang-orang yang kami cintai, terlebih di dalam keluarga. Malah ketika kami tidak bisa menyaring informasi yang datang, yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah keretakan hubungan. Untuk itu Tuhan berikan hikmat kepada kami supaya kami bijak di dalam menerima, melihat kecepatan informasi. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Jika kita tidak memiliki sumber kebenaran yaitu Kristus dan firman-Nya, maka kita akan terjebak dan termakan dengan kecepatan informasi itu sendiri yang membawa relasi kita semakin jauh dari Tuhan, bahkan kepada keluarga. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.